Halo ICC Bridge, wow, happy Saturday semuanya. Siap buat beribadah hari ini? Ya, setiap kalian yang hari ini lagi ada di kamar, lagi ada di ruang makan, ayo fokuskan diri kalian buat beribadah hari ini. Karena ibadah hari ini pasti luar biasa. Dan apapun juga kondisi kalian hari ini, lagi senang, lagi sedih, apapun juga kondisi hati kalian, saya percaya Tuhan akan bekerja dan memberkati setiap kalian dengan ibadah hari ini. So, siapkan diri saudara dan mari kita berdoa. Bapak, kami siap untuk beribadah hari ini, untuk sungguh setiap hati kami boleh mengalami Tuhan hari ini di ibadah hari ini. So, berkati, percaya ada firman yang luar biasa, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Semua yang percaya katakan amin. So, enjoy the service, the bridge. Kau jadikan baru, kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Langkahku, Kau pun beserta, lewati malam, gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Katakan dan ku percaya, Kau setia. Kami memandang kebaikan-Mu Tuhan.
Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Kedudukan terbaik untuk Tuhan. Jesus. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yes. Dan kami mau menyembah Tuhan yang besar. You are the God of miracle. Yes God. Mari sisi pagi hari ini kita menyembah Tuhan yang besar. The God that is able. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. The new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho, and my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. As I know you never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never, never. You can do all. Do all Can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never
able. Come on, worship Him. Come on, worship Him, ECC. Oh, the God that is able, Jesus. Yeah, yeah. God of miracles. Yes, Father. You're a God of miracles. You're a God of miracles. Yes, Jesus. We love you, Father. Oh. Bapa, pagi hari ini kami bersuka cita karena kami tahu kami menaruh iman kami pada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup apapun kondisi kami hari ini. Kami mau bersuka cita menyembah Tuhan, menyembah Engkau Bapa, God of miracles. Kami mau taruh ekspektasi kami sama Engkau Tuhan, dan kami tinggal tenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Amin. What a wonderful presence of God. Bridge Teens, bersyukur banget gak sih buat praise and worship barusan? Tentunya ibadah online kita hari ini bisa ada karena para volunteers yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu, yuk mari sama-sama kita chat di kolom komentar. Thank you volunteers! Selanjutnya, aku juga mau menyambut teman-teman baru yang pertama kali join di ibadah online kita. Setelah ibadah ini, jangan lupa untuk kunjungi website kita di eccchurch.online dan masuk ke Newcomers Lounge, karena kita rindu banget bisa kenal teman-teman lebih jauh lagi. Nah, ada satu pengumuman buat teman-teman. Akan ada ECC Global Engage Class tanggal 25 April jam 2 siang. Pendaftarannya bisa teman-teman lakukan di website kita juga di eccchurch.online. Sekarang, mari kita memberi. Di Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Aku mau highlight kata-kata, "Karena besar kasih Allah, sehingga Ia telah mengaruniakan." Terjemahan NIV-nya menulis, "For God so loved that He gave." Paskah mengingatkan kita bahwa kita dicintai no matter what. Dan dari ayat ini, Allah Bapa sedang mengajari bahwa ketika kita mengasihi seseorang, kita akan memberi untuk orang tersebut. Love is not merely a noun, it is an action. Dan salah satu cara untuk membuktikan kasih adalah melalui pemberian kita. Contohnya, aku tahu orang tuaku mengasihi aku, bukan karena mereka sekedar ngomong, tapi karena mereka memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dan materi buat hidup aku. So guys, if you are tired of giving, check if you still love, because love is giving, dan mengasihi akan menuntun kita untuk memberi. Karena itu, yuk kita buktikan kasih kita kepada Tuhan melalui pemberian kita. Mari gunakan kesempatan untuk memberi sebagai kesempatan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Untuk offering, teman-teman bisa scan QR code di layar teman-teman dan bisa memberikan melalui OVO, Dana, dan GoPay. Selain itu, teman-teman juga bisa transfer melalui bank dengan nomor rekening di bawah ini. Happy giving and thanks for your offering. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat waktu ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Biar benar melalui pemberian ini menunjukkan rasa cinta kami kepada Tuhan, rasa cinta kami kepada rumah Tuhan. Biar pemberian ini dapat menjadi berkat dan dapat dikelola dengan luar biasa baik. Biar ada hati-hati yang makin mencintai Tuhan lebih lagi, makin mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, biar semakin hari kami bisa terus menunjukkan rasa cinta kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, setelah ini, siapkan catatan kalian, siapkan hati kalian, dan ada satu pantun terakhir dari aku. Jalan-jalan ke Stadion Manahan, tujuannya lari maraton. Saatnya mendengarkan firman Tuhan, and please welcome Pastor Winston.
Hai Bridgetin, selamat datang di bulan April. Saya senang banget bisa bareng-bareng kalian lagi hari ini. Nah, saya mau pakai quote Pastor Aryan. Dia bilang gini, "Not taking notes is not taking seriously." Keren banget gak sih? So Bridge, mari hari ini kita mencatat. Oke? Karena kita mau serius hari ini, betul ya? Oke, so minggu lalu kita bersama merayakan Hari Raya Paskah. Kita tahu hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan maut dan menebus setiap dosa kita. Betul ya? Dan dulu, waktu saya kecil, Paskah ini jadi salah satu hari raya Kristen yang saya sangat nanti-nantikan. Kenapa coba? Karena hari Jumat tanggal merah dan otomatis sekolah libur. Hore gitu ya. Nah, biasanya gereja juga buat acara yang seru banget di hari Paskah. Pasti beberapa dari kalian pernah ikut acara mencari telur Paskah dong ya. Dan pasti setuju itu seru banget, bener gak sih? Tapi please jangan tanya, kenapa kok cari telur ya bang? Karena jujur saya juga gak paham banget tentang itu. Yang pasti itu hanya sebuah tradisi yang baik dan seru untuk kita lakukan. Oke? Well, minggu lalu siapa ayo yang masih ingat Kanala bahas apa? Coba kalau kalian yang ingat tulis di kolom live chat sekarang. Yes, betul banget, ada yang nulis dengan iman saya lihat. Kanala bagian tentang it's finished. Betul ya? Nah, secara singkat, di hari Paskah, hari Jumatnya kita percaya Yesus mati di atas kayu salib dan untuk menebus dosa kita pastinya, lalu dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Paskah. Ya, semua dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal, sehingga kita bisa hidup bebas dan punya pengharapan akan masa depan. Puji Tuhan gak sih guys? Nah, saya membayangkan itu seperti seumpama kalian punya hutang yang sangat banyak dan kalian udah nggak tahu lagi caranya untuk bayar, dan tiba-tiba ada seseorang yang baik hati mau melunasi semua hutang kalian dan gak perlu kalian ganti uangnya. Wow, itu pasti hal yang luar biasa buat kalian, bukan? Atau beberapa dari kalian yang pengen banget beli sesuatu. Saya tulis sesuatu karena saya bingung ya. Nanti bilang ini yang ini gak mau, yang bilang itu yang ini gak mau. Jadi kalian pengen banget beli sesuatu, susah payah kalian ngumpulin uang bahkan bertahun-tahun. Terus tiba-tiba ada orang yang baik hati membelikannya buat kalian tanpa perlu kalian keluarin uang ataupun ganti uangnya. Itu pasti menjadi sesuatu yang wah banget gak sih buat kalian? Setuju ya? Nah, saya percaya kedua contoh orang baik tadi, mereka pasti, sekali lagi, mereka pasti melakukannya karena sangat mengasihi kalian. Itulah Paskah. Tuhan melakukan suatu hal yang luar biasa banget. Tuhan lakukan suatu hal yang amazing untuk kita semua karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, kita tahu Dia disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita. Bahkan gak cuma mati, Dia juga mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, kita yang harusnya menderita akibat dosa kesalahan kita, saat kita mau percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita terbebas dari semua konsekuensi dosa, yaitu maut. Ya, bahkan kita memperoleh hidup dalam damai sukacita dan diberkati Tuhan. Paskah adalah sebuah peristiwa yang menunjukkan pada kita semua bahwa siapapun kita, what we do or what we think about all this faith stuff, listen, Jesus loves you no matter what. Yesus mengasihimu dalam kondisi apapun. Ya, mungkin kamu sering dengar orang ngomong kayak gini sebelumnya, dan mungkin bagi beberapa dari kamu sulit menjadi percaya, sulit banget percaya. Iya gitu, Yesus mengasihi saya. But apapun yang kamu pikirkan hari ini, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lakukan, Paskah adalah bukti bahwa Yesus benar-benar mengasihi kamu sepenuhnya, seutuhnya. Itulah kasih Yesus buat kita semua. Oke, mari kita lihat apa sih Hari Raya Paskah itu. Nah, Hari Raya Paskah sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, guys. Zaman dimana bangsa Israel diperbudak di Mesir hari itu, ya. Dan itu jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Nah, di dalam Perjanjian Lama,
Paskah adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana pada saat itu diadakan hari makan roti tidak beragi, dan mereka hari itu menyembelih anak domba yang disebut anak domba Paskah. Lalu kemudian darahnya itu dioleskan di tiap tiang-tiang pintu rumah mereka, dan tiap rumah yang tidak dioles darah anak domba Paskah itu, maka anak sulung mereka akan mati. Seperti cerita ini seperti yang ditulis di kitab Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai yang 15. Oke, aku bacain buat kita semua. Ayat 12 dibilang begini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, katanya di sana. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun, katanya. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat terakhir, ayatnya yang ke-15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Oke, yang percaya kita sama-sama katakan amin. Paskah merupakan suatu perintah Tuhan. Ya, Tuhan perintahkan agar terus dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel selama turun-temurun hari itu. Ya, jadi hari raya Paskah pada masa perjanjian lama adalah sebuah simbol di mana suatu hari akan datang Sang Juru Selamat manusia. Darahnya akan menebus dosa manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah hari ini. Dan hari itu orang Israel sedang menunggu-nunggu. Ya, orang Israel saat itu sedang menunggu-nunggu kedatangan Sang Juru Selamat. Itu sebuah penantian yang sangat-sangat panjang. Bahkan saya mau bilang itu butuh waktu ratusan tahun melihat janji Tuhan tersebut digenapi. Nah, saya nggak tahu dengan kalian, tapi ketika saya terus-menerus harus menunggu seseorang bahkan cukup lama, berjam-jam atau bahkan berhari-hari, saya biasanya mulai berpikir, jangan-jangan terjadi sesuatu sama nih orang. Betul ya? Atau saya berpikir, nih orang jadi datang gak sih? Kok lama banget sih? Kemana sih? Ada apa sih? Nah, saya membayangkan sama seperti bangsa Israel hari itu, mereka pasti nunggu sambil bertanya-tanya juga. Karena ratusan tahun lamanya mereka menunggu janji Allah untuk mengirimkan Sang Juru Selamat ke dunia. Mereka mungkin mulai berpikir, Tuhan lagi apa sih? Atau mungkin Tuhan tinggalin mereka gitu ya. Mereka mulai berpikir gitu ya. Atau udah lupa sama mereka gitu. Atau bahkan mereka berpikir apakah Tuhan kecewa gitu sama mereka. Atau Tuhan bakal penuhi gak sih semua janji-janjinya ya. Bahkan mungkin saya percaya mereka mulai ragu, Sang Juru Selamat beneran datang gak sih? Puji Tuhan, pada akhirnya hal yang ditunggu terjadi juga. Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya membayar lunas semua dosa kita. Dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga sekarang di hari Paskah kita gak perlu lagi menyembelih anak domba Paskah. Dan setiap orang yang percaya hidup dalam kuasa kebangkitannya. Wah, so bang, apa pentingnya nih buat saya? Oke, let me tell you ya. Coba saya jelaskan di sini. Untuk membangkitkan sesuatu, ya, berarti membuat sesuatu yang tadinya sudah mati menjadi hidup kembali. Dan saya mau bilang buat Bridgestone hari ini, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah Tuhan karena dia bangkit. Setuju ya? Selain itu kita lihat, Yesus pernah mengatakan banyak sekali janji ketika dia masih hidup. Termasuk bahwa
dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi kebayang kalau hari itu Yesus tetap mati ketika dia dibunuh. Itu artinya semua yang dia katakan selama dia hidup semuanya nggak benar. Betul ya? But seperti yang kita tahu, bukan itu yang terjadi. Yesus bangkit dari kematian seperti apa yang dia katakan. Dan itu artinya semua yang Yesus katakan adalah benar. Firman Tuhan adalah benar. Oleh karena itu ada kuasa dalam kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya yang memampukan kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Contoh janji Tuhan misalnya, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kata siapa bang? Kata firman Tuhan. Kok abang percaya sih? Karena dia telah bangkit. Itulah dasar yang kuat untuk kita percaya hari ini. Ya, dan saya percaya kita nggak akan hidupnya gini-gini aja. There is more yang Tuhan mau buat. Kenapa? Karena dia telah bangkit. Tuhan nggak bangkit dari kematian untuk buat hidup kita jadi biasa-biasa aja. There is more yang mau Tuhan buat dalam hidup kita. Kuasa kebangkitannya yang memampukan saya dan teman-teman untuk tetap percaya sama janji Tuhan dan gak mudah menyerah dalam hidup. Bridgestone, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut. Itu berarti bahwa maut tidak punya kuasa lagi. Meskipun secara fisik suatu hari kita akan mati, namun kematian bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Jika kita percaya kepadanya, maka kita akan hidup bersama Dia selamanya. Ada kehidupan yang kekal setelah kematian buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia, mereka merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti tertulis di 1 Korintus berapa ya? 5 ayat yang ke-7. Betul, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nah, ayatnya bilang begini. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Darah Yesus adalah darah anak domba Paskah kita hari ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib merubah banyak dari kita. Ya, kebangkitan Yesus menunjukkan pada kita semua, termasuk saya, bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi setiap orang. Kasihnya begitu besar sehingga Dia mengirim anaknya Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Tuhan mengasihi setiap orang. Kasihnya begitu besar untuk mengalahkan maut. Tuhan mengasihi setiap orang. Kasihnya begitu besar untuk membuat jalan agar setiap dari kita dapat kembali memiliki hubungan yang intim dengan Allah sampai selama-lamanya. Easter remind us we are loved no matter what. Paskah mengingatkan kita bahwa kita dikasihi apapun keadaan situasi kita hari ini. Ya, saya mau bacain satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Ini ayatnya powerful banget ya. Kita lihat yuk 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Di sini katanya ayatnya bilang begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Ayat ini mengingatkan kita hari ini bahwa Yesus benar-benar mengasihi kita semua. Yesus benar-benar mengasihi semua orang, no matter what. Nah, sekarang kita akan baca ayat ini lagi, ya. Tapi kali ini saya mau kita baca dengan cara yang berbeda, ya. Saya mau kita semua, termasuk kalian,
kita akan baca ayat ini seperti ayat ini ditulis spesial hanya untuk kalian. Gitu ya. Caranya gimana Bang? Caranya kita akan ganti setiap kata kita dalam ayat ini dengan nama kita masing-masing. Teman-teman siap ya? Mari kita bacanya juga sambil menikmati kata demi kata. Oke? Kalian siap? Yuk kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Ingat, kita ganti kata kita dengan nama kita. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah Winston, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya Winston hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan Winston yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi Winston dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa Winston. Wow gak sih? Sekali lagi yuk kita baca ayat ini. Kita boleh baca dari ayat yang ke-9 dan ke-10. Ingat, kita akan ganti setiap kata kita di dalamnya. Oke? Ayat 9. Mari nikmati kata demi kata. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah Winston, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya Winston hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan Winston yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi Winston dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa Winston. Teman-teman, rasakan sesuatu sejauh ini? Ya, teman-teman. Wow, saya percaya kalian boleh mengalami kasih Tuhan dimanapun hari ini kalian berada. Ya, dan semua yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Ayat ini khusus ditulis untuk kita semua hari ini, because Jesus loves you no matter what. Yesus mengasihimu apapun kondisi, apapun situasi, apapun keadaan hidupmu hari ini. Itulah Bridgestone. Kenapa Paskah penting banget hari ini, ya? Karena Paskah nggak cuma penting untuk orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu, orang-orang perjanjian lama, ya. Paskah itu penting buat kita juga hari ini, karena Paskah adalah sebuah momen di sejarah yang mengubah cara kita berhubungan dengan Tuhan selamanya. Ya, kita bisa punya hubungan yang personal dan intim dengan Tuhan karena ada peristiwa Paskah. Karena Yesus telah bangkit. Easter remind us we are loved no matter what. Paskah mengingatkan kita bahwa kita dikasihi apapun yang terjadi. Kalian belajar sesuatu hari ini? Puji Tuhan. Mungkin bagi beberapa orang ini pertama kalinya kalian mendengar hal ini. Atau mungkin kalian mendengarnya dengan cara yang baru hari ini dan membuat kalian lebih ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mau bilang, setiap minggu kita ada home cell. Home cell adalah tempat untuk berbagi hidup dan bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Di home cell kita dapat berdiskusi, kita dapat belajar, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau bilang, pastikan teman-teman join home cell minggu ini, ya. Dan bagi kalian yang baru dan mau join home cell, kalian bisa masuk di eccchurch.online. Saya yakin ada satu segmen di sana. Kalian tinggal klik, ya, join home cell. Dan kami dengan senang hati akan bantu teman-teman untuk punya home cell. Sekali lagi, saya mau kalian benar-benar ingat tentang ini. Easter remind us we are loved no matter what. Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita selamanya. Oke, teman-teman belajar sesuatu hari ini. Mari sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Thank you Lord buat kasih-Mu hari ini yang kami boleh nikmati sekali lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, udah mati di atas kayu salib, dikubur, bahkan bangkit, sehingga hari ini kami boleh punya hidup dalam kuasa kebangkitan. Kami gak mudah menyerah karena kami tahu Allah kami bangkit, Allah kami hidup. Bukan Allah yang mati, Allah kami hidup melakukan jauh lebih besar dalam setiap hidup kami. Biar hari ini Tuhan
dari setiap apapun keadaan dan situasi yang sedang anak-anakmu alami dimanapun mereka berada. Biar mereka boleh terus mengalami dan menikmati kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap mereka dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, Abang mau berdoa secara khusus. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali dengar pesan yang seperti ini. Mereka gak pernah ngerti kenapa harus percaya sama Yesus. Mereka gak pernah ngerti kenapa harus beribadah justru bahkan. Hari ini aku mau setiap engkau, orang-orang yang baru pertama kali, bahkan kau belum pernah dengar apa itu Paskah, dan kau mengerti hari ini, dan kau mau bilang, saya mau hari ini percaya dengan Tuhan. Gak peduli berapa lama pun kau sudah jadi Kristen, tapi hari ini kalau kau mau mengundang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup, mari taruh tangan kananmu di dada, dan saya mau berdoa untuk setiap tangan kanan yang ada di dada mereka hari ini. Bapak, hamba berdoa buat anak-anakmu hari ini, biar benar komitmen yang akan mereka sampaikan ini itu berkenan dalam Engkau, dan Kau akan bekerja bebas dalam hidup mereka. Mari hari ini teman-teman yang menaruh tangan kanan di dada, boleh ikutin atau ulangi setiap doa-doa saya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mengundang Engkau untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Hari ini Tuhan, masuk, berdaulat, berkuasa atas hidupku. Pakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan Tuhan rancangan-Mu yang besar dalam hidupku. Hari ini aku memberikan hidupku kepadamu Yesus. Aku percaya dalam hati bahwa Engkau adalah Tuhan, dan aku mengaku dengan mulut bahwa Kau Yesus Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Tuhan. Aku percaya Kau sedang melakukan perkara yang besar hari ini dimanapun mereka berada, di kosan, di rumah, di ruang tamu, di dapur. In the name of Jesus Christ, ada perubahan hidup terjadi besar-besaran. Karena ada kuasa darah, ada kuasa kebangkitan yang mulai hidup dari dalam hidup mereka dan keluar. Thank you Bapa, thank you Jesus. Tuhan, kami mau selesai. Biar hari ini Tuhan, kami terus Tuhan, di situasi dan kondisi apapun, selalu mengingat-ingat kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang gak pernah berkesudahan bahkan. Thank you Lord. Mari hari ini angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Diberkatilah kau The Bridge Teens dimanapun kau berada hari ini. Biar berkat Allah, kasih-Nya yang melimpah, yang selalu baru setiap hari, yang menyertai engkau. Apapun situasi dan kondisimu hari ini, ingat, kasih-Nya tidak berkesudahan. No matter what, Tuhan mengasihimu apapun kondisimu, apapun situasimu, seburuk apapun kau hari ini, Tuhan tetap mengasihimu. Gak ada dosa yang terlalu besar untuk menggagalkan identitasmu menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini diberkatilah engkau dalam sekolahmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam setiap hal yang kau kerjakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Saturday and see you next week. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.